Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua lur, salam kebajikan, rahayu. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat kita membahas rahasia-rahasia weton, primbon Jawa, dan kisah mistis yang bikin bulu kuduk merinding, tapi penuh makna. Pernah dengar cerita, ada orang yang berkali-kali dicoba disantet tapi santet itu nggak mempan? Bahkan, orang yang mengirim santet malah kena balik? Dalam primbon Jawa, ada beberapa weton yang dipercaya membawa perlindungan alami dari hal-hal seperti itu. Energi mereka kuat, auranya berat, dan punya tameng gaib yang membuat santet, teluh, atau guna-guna mental sebelum sampai ke tubuhnya. Dan uniknya, kekuatan ini bukan hasil belajar ilmu hitam, tapi bawaan sejak lahir. Pertanyaannya, apakah kamu salah satunya? Sebelum kita bongkar rahasianya, yuk dukung channel ini dengan cara like video ini, share ke teman-temanmu, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Santet, teluh, dan guna-guna adalah hal yang sudah lama dikenal dalam budaya Jawa dan Nusantara. Meskipun banyak orang modern yang menganggap ini sekadar mitos, kenyataannya, masih banyak yang mempercayai dan bahkan mengalaminya. Tapi tahukah kamu? Dalam primbon Jawa, ada weton-weton tertentu yang punya kekuatan batin luar biasa. Orang dengan weton ini diakini dilahirkan dengan pelindung gaib yang membuat energi negatif sulit masuk. Bahkan, jika ada orang yang nekat mengirim santet, seringkali efeknya malah kembali kepada pengirimnya. Hal ini bukan hanya soal kekuatan spiritual, tapi juga bawaan karakter, doa leluhur, dan energi alam yang menyatu dalam diri mereka. Nah, di video ini, kita akan membahas 4 weton anti santet yang konon bikin para dukun pun angkat tangan. 1. Rabu Pahing lur. Bagi sebagian besar orang Jawa, Rabu Pahing adalah weton yang membawa energi terang dan kuat, ibarat matahari yang bersinar di tengah hari. Energi ini bukan hanya memancarkan aura positif bagi orang-orang di sekitarnya, tapi juga menjadi tameng alami terhadap segala serangan gaib, termasuk santet, teluh, maupun guna-guna. Orang yang lahir di Rabu Pahing diakini membawa cahaya batin yang membuat energi gelap sulit mendekat. Dalam dunia metafisika, cahaya ini seperti medan pelindung yang terus memancar keluar tubuhnya. Bahkan, jika ada energi negatif yang mencoba mendekat, medan ini akan membakar atau meluruhkannya sebelum bisa masuk ke tubuh atau pikirannya. Banyak kisah yang mendukung hal ini. Salah satunya datang dari sebuah daerah di Yogyakarta, tentang seorang lelaki Rabu Pahing yang bekerja sebagai pedagang di pasar. Ia sering mendengar kabar bahwa ada pedagang lain yang iri dan mencoba menjatuhkannya dengan cara gaib. Namun, setiap kali ada gangguan, justru usaha lelaki ini semakin laris. Orang-orang percaya, niat jahat yang diarahkan padanya malah berbalik menjadi rezeki, seperti pepatah Jawa, seng ala mumbul, seng becik mumet. Kekuatan pelindung ini sebenarnya tidak lepas dari karakter dasar Rabu Pahing. Mereka adalah tipe orang yang optimis, mudah bergaul, dan selalu memandang hidup dengan semangat positif. Dalam pandangan spiritual, pikiran positif adalah salah satu pelindung terkuat terhadap serangan energi buruk. Santet atau teluh biasanya membutuhkan celah berupa rasa takut, sedih berlebihan, atau pikiran negatif untuk bisa menembus benteng batin seseorang. Karena Rabu Pahing jarang memberi celah seperti itu, serangan gaib pun sulit berhasil. Selain itu, banyak yang percaya bahwa Rabu Pahing memiliki hubungan yang erat dengan leluhur atau penjaga gaib. Hubungan ini bukan karena mereka memanggil atau memeliharanya, melainkan karena sejak lahir, energi mereka sudah sinkron dengan energi para leluhur yang penuh perlindungan. Tak jarang, leluhur ini turun tangan untuk menepis serangan yang datang. Ada cerita menarik dari seorang ibu di Magelang yang lahir di Rabu Pahing. Suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang pria tua berpakaian serba putih yang menepuk bahunya sambil berkata, "Tenang, kabeh wes tak urus." "Tenang, semua sudah aku urus." Beberapa hari kemudian, ia baru tahu bahwa ada orang yang mencoba mencelakainya lewat ilmu hitam, tapi gagal total. Dari sisi sosial, Rabu Pahing juga sering dianggap sebagai pembawa suasana baik. Kehadiran mereka di suatu tempat bisa membuat suasana lebih hidup dan damai. Energi positif yang mereka bawa ini bukan hanya membuat orang lain nyaman, tapi juga membingungkan
energi negatif yang mencoba mendekat. Ibaratnya, gelap akan kesulitan bertahan di tengah cahaya terang. Namun, kekuatan seperti ini tetap harus dijaga. Meski punya perlindungan alami, orang Rabu Pahing tidak kebal terhadap semua hal. Jika mereka mulai mengisi hidupnya dengan kebencian, iri hati, atau kesombongan, cahayanya bisa meredup. Dan ketika cahaya itu redup, perlindungan pun bisa melemah, memberi peluang bagi energi buruk untuk masuk. Karena itu, orang tua Jawa biasanya menasihati anak-anak Rabu Pahing untuk selalu menjaga sikap rendah hati, rajin berdoa, dan memperbanyak amal baik. Semakin bersih hati mereka, semakin terang cahaya batin yang melindungi mereka. Kalau diibaratkan, Rabu Pahing itu seperti mercusuar yang berdiri tegak di tepi pantai. Cahaya dari mercusuar itu tidak hanya memberi petunjuk kepada kapal-kapal yang lewat, tapi juga mengusir kegelapan yang mencoba menelan lautan. Santet, teluh, dan energi jahat ibarat gelombang badai. Datang sekuat apapun, mercusuar itu tetap berdiri, dan cahayanya tetap bersinar. Jadi, jika kamu lahir di Rabu Pahing, sadarilah bahwa kamu membawa anugerah perlindungan alami yang jarang dimiliki orang lain. Gunakan cahaya itu untuk melindungi dirimu, keluargamu, dan bahkan orang-orang di sekitarmu. Karena cahaya yang dibagikan akan membuat pelindungmu semakin kuat. 2. Jumat Kliwon Lur. Bayangkan suasana malam Jumat Kliwon di sebuah desa Jawa. Langit gelap dengan bulan separuh yang temaram. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Pohon-pohon besar bergoyang pelan, seolah sedang berbisik satu sama lain. Bagi masyarakat Jawa, malam ini bukan malam biasa. Ia adalah malam yang diakini punya kekuatan mistis paling besar. Dan di antara semua orang, mereka yang lahir tepat di weton Jumat Kliwon, dipercaya punya hubungan khusus dengan dunia gaib. Sejak ratusan tahun lalu, cerita tentang orang Jumat Kliwon selalu diwarnai kisah wibawa besar, perlindungan tak terlihat, dan kekebalan terhadap ilmu hitam. Di banyak desa, orang tua sering berkata, jangan main-main sama anak Jumat Kliwon, santet bisa mental balik. Bukan karena mereka mempelajari ilmu hitam, tapi karena sejak lahir mereka membawa aura berat dan penjaga yang setia melindungi. Aura berat ini seringkali langsung terasa. Saat orang Jumat Kliwon memasuki ruangan, suasana bisa tiba-tiba hening. Orang-orang yang tadinya tertawa bisa otomatis merendahkan suaranya. Ada rasa segan yang muncul tanpa alasan logis. Energi ini ternyata bukan hanya dirasakan manusia, tapi konon juga makhluk tak kasat mata. Mereka mengenali getaran khas yang membuat mereka berpikir dua kali sebelum mendekat. Cerita dari para sesepuh menyebutkan, penjaga orang Jumat Kliwon bisa berasal dari beberapa sumber. Leluhur yang sakti yang berjanji melindungi keturunannya. Hodam bawaan lahir yang hadir untuk menjaga energi pemiliknya. Perlindungan alam yang terbentuk karena sinkronisasi antara tanggal lahir dan pasaran dalam perhitungan primbon Jawa. Inilah sebabnya, banyak dukun santet mengaku enggan mengganggu orang dengan weton ini. Bukan karena mereka tidak mampu mencoba, tapi karena resikonya besar. Energi negatif yang dikirim seringkali tidak menembus dan malah memantul balik kepada pengirim. Ada kisah nyata dari seorang tokoh desa di Banyumas yang bercerita. Seorang dukun pernah mencoba mengirimkan penyakit aneh pada tetangganya yang lahir Jumat Kliwon. Bukannya korban yang jatuh sakit, justru si pengirim yang tiba-tiba terbaring tanpa sebab jelas, hingga akhirnya meminta maaf. Karakter orang Jumat Kliwon sendiri juga ikut berperan. Mereka cenderung tenang, tidak mudah panik, dan tidak gampang percaya pada hal-hal negatif yang diarahkan padanya. Dalam dunia metafisika, ketenangan hati dan pikiran ini adalah tameng alami yang membuat energi buruk sulit menembus. Bahkan, ketika mereka tahu ada orang yang berniat jahat, respons mereka biasanya bukan marah, melainkan lebih memilih diam dan berdoa. Dan doa yang keluar dari hati tenang, apalagi dibarengi kekuatan weton, seringkali lebih kuat dari serangan apapun. Namun, kekuatan seperti ini bukan berarti membuat mereka kebal terhadap segala hal. Ada syarat tak tertulis yang selalu dijaga oleh para leluhur. Jangan gunakan kekuatan itu untuk kesombongan atau menyakiti orang lain. Jika mereka melanggar, perlindungan alami itu bisa hilang. Itulah sebabnya, orang Jumat Kliwon yang bijak biasanya hidup sederhana, menghormati sesama, dan rajin menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Kalau diibaratkan, orang Jumat Kliwon itu seperti benteng batu kuno di atas bukit. Kokoh,
anggun, dan tidak mudah runtuh. Musuh yang mencoba menyerang seringkali kelelahan sebelum mencapai pintu gerbangnya. Dan ketika mereka akhirnya menyerah, benteng itu tetap berdiri megah, tanpa sedikit pun retak. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di Jumat Kliwon, jangan heran jika sering mendengar cerita, kebal santet, atau sulit diganggu. Itu adalah warisan energi yang sudah menyatu dengan dirimu sejak lahir. Tapi ingatlah, warisan ini adalah amanah. Semakin kamu menjaga hati dan niatmu tetap bersih, semakin kuat perlindungan itu bekerja. 3. Selasa Wage Lur. Di antara hari dan pasaran dalam kalender Jawa, Selasa Wage sering dianggap sebagai salah satu kombinasi yang menyimpan kekuatan batin yang unik. Mereka yang lahir di weton ini dikenal memiliki getaran yang tidak cocok dengan energi gelap. Artinya, segala bentuk teluh, guna-guna, atau santet, biasanya akan kehilangan kekuatannya saat mencoba menyentuh mereka. Orang tua zaman dulu sering berkata, Selasa Wage itu kayak cermin baja, apapun yang dilempar, balik lagi ke yang melempar. Ungkapan ini bukan hanya kiasan, tapi memang ada banyak cerita yang mendukungnya. Salah satunya datang dari sebuah desa di Jawa Timur. Dulu, ada seorang pria Selasa Wage yang dituduh merebut lahan oleh tetangganya. Tetangga itu, yang ternyata punya hubungan dengan seorang dukun terkenal, memutuskan untuk menghajar secara gaib. Santet pun dikirim, namun anehnya, bukannya si pria Selasa Wage yang sakit, justru tetangga itu sendiri yang tiba-tiba jatuh sakit parah. Warga desa yakin santet itu memantul kembali. Keunikan perlindungan orang Selasa Wage terletak pada kemampuannya untuk memantulkan energi negatif, bukan hanya menahannya. Dalam dunia supranatural, ini ibarat perisai yang sekaligus berfungsi sebagai cermin. Begitu energi gelap diarahkan, ia tidak berhenti di sana, tapi langsung kembali ke asalnya. Hal ini membuat banyak dukun atau orang yang paham ilmu gaib enggan mengganggu mereka. Mereka tahu risikonya terlalu besar. Secara karakter, orang Selasa Wage biasanya punya firasat yang tajam. Mereka bisa merasakan jika ada yang tidak beres, entah itu dari orang di sekitarnya atau dari tempat yang mereka kunjungi. Bahkan sebelum santet atau teluh itu dikirim, seringkali mereka sudah diberi tanda lewat mimpi atau kejadian kecil yang terasa aneh. Misalnya, tiba-tiba merasa pusing tanpa sebab ketika bertemu seseorang, atau mendadak melihat bayangan di ujung mata yang hilang seketika. Bagi mereka, ini adalah isyarat untuk memperkuat doa dan perlindungan diri. Kekuatan ini juga diperkuat oleh sifat batin mereka yang tegas tapi tenang. Selasa Wage bukan tipe orang yang mudah panik. Jika ada masalah, mereka akan berpikir jernih dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Sikap ini, dalam kacamata metafisika, membuat pintu energi mereka selalu tertutup rapat bagi hal-hal negatif. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Perlindungan alami ini akan tetap kuat selama orang Selasa Wage tidak mengotori hatinya dengan kebencian atau dendam. Karena energi negatif dari dalam diri bisa menjadi celah yang memudahkan serangan dari luar untuk masuk. Itulah sebabnya, orang Selasa Wage yang bijak akan menjaga ucapan, menghindari perbuatan buruk, dan selalu berusaha memaafkan meski sulit. Di sisi lain, mereka juga memiliki daya tarik mistis yang membuat orang lain merasa aman di dekatnya. Bahkan tanpa mereka sadari, kehadiran mereka sering menjadi payung bagi orang-orang di sekitarnya. Ada cerita tentang seorang wanita Selasa Wage yang tinggal di rumah kontrakan bersama beberapa temannya. Rumah itu awalnya dikenal angker, tapi sejak ia pindah, semua gangguan hilang begitu saja. Teman-temannya percaya, bukan karena makhluknya pergi, tapi karena tidak berani mengusik selama dia tinggal di sana. Kalau diibaratkan, orang Selasa Wage itu seperti mercusuar di tengah badai laut. Kapal-kapal yang lewat akan merasa aman karena ada cahaya yang memandu, sementara badai sekalipun akan berpikir dua kali untuk merobohkannya. Jadi, jika kamu lahir di Selasa Wage, kamu membawa perisai alami yang tidak dimiliki banyak orang. Tapi ingat, perisai itu bukan hanya untuk melindungi dirimu, melainkan juga untuk menjaga orang-orang yang kamu sayangi. Gunakanlah dengan bijak, dan tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, karena itulah yang membuat perlindunganmu semakin kuat. 4. Kamis Pon Lur. Dalam pandangan Primbon Jawa, Kamis Pon adalah salah satu weton yang punya kekuatan batin luar biasa, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri,
tapi juga orang-orang di sekitarnya. Mereka dipercaya membawa perisai gaib yang begitu tebal, sehingga santet, teluh, dan segala bentuk serangan energi negatif akan terpental sebelum sempat menyentuh tubuh mereka. Kekuatan ini bukan hasil dari belajar ilmu hitam atau ritual-ritual khusus, melainkan bawaan sejak lahir. Sejak bayi, orang Kamispon sering menunjukkan tanda-tanda punya energi yang berbeda. Misalnya, mereka jarang sakit tanpa sebab jelas, atau jika sakit, proses penyembuhannya lebih cepat dibanding orang lain. Dalam bahasa Jawa, ini sering disebut kuat gaib, yakni kekuatan yang datang dari campuran faktor lahiriah dan spiritual. Banyak cerita turun-temurun yang menggambarkan bagaimana orang Kamispon sulit diganggu ilmu hitam. Salah satunya berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah, tentang seorang petani Kamispon yang hendak diganggu pesaingnya lewat santet. Dukun yang mengirim santet itu mengaku melihat tembok cahaya mengelilingi si petani setiap kali mencoba mengarahkan energi negatif kepadanya. Akhirnya, si dukun menyerah dan justru datang meminta maaf. Kekuatan pelindung Kamispon ini sering dihubungkan dengan sinkronisasi energi dari hari lahir, Kamis, dan pasaran, Pon. Dalam perhitungan primbon, kombinasi ini menghasilkan neptu yang tinggi, yang diakini membawa wibawa dan kekuatan spiritual besar. Wibawa ini membuat mereka dihormati bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh makhluk halus. Selain faktor mistis, perlindungan Kamispon juga diperkuat oleh sifat dasar mereka. Orang dengan weton ini biasanya tenang, berprinsip, dan jarang terlibat dalam konflik kecil. Mereka tidak mudah terpancing emosi, dan lebih memilih menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dalam sudut pandang spiritual, sikap seperti ini membuat pintu batin mereka selalu tertutup rapat bagi energi negatif, karena serangan gaib membutuhkan celah berupa kekacauan emosi untuk bisa masuk. Ada pula cerita dari seorang guru spiritual yang pernah menolong muridnya yang lahir Kamispon. Murid itu merasa ada orang yang iri padanya dan mencoba mengirimkan teluh. Namun, setiap kali teluh itu diarahkan, justru orang yang mengirim mengalami kemalangan. Guru itu berkata, "Bukan kamu yang menyerang balik, tapi perisai bawaanmu memantulkan semuanya." Uniknya, perlindungan alami Kamispon tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Ada banyak kisah tentang keluarga atau teman dekat yang ikut merasakan aman saat berada di dekat mereka. Misalnya, sebuah keluarga pernah tinggal sementara di rumah seorang Kamispon, dan selama itu pula mereka merasa terhindar dari gangguan gaib yang sebelumnya sering mereka alami. Meski begitu, seperti semua kekuatan, pelindung ini tetap bisa melemah jika orang Kamispon menjalani hidup dengan cara yang salah. Kesombongan, dendam, dan niat buruk bisa membuat perisai ini retak. Itulah sebabnya, leluhur selalu menasihati mereka untuk menjaga hati tetap bersih, menghindari perbuatan tercela, dan memperkuat diri dengan doa serta laku baik. Kalau diibaratkan, Kamispon itu seperti benteng batu kuno yang berdiri di atas bukit tinggi. Angin kencang, hujan deras, dan badai petir boleh datang silih berganti, tapi benteng itu tetap kokoh berdiri. Bahkan, orang-orang yang berlindung di dalamnya akan ikut merasa aman. Jadi, jika kamu lahir di Kamispon, ketahuilah bahwa kamu membawa anugerah berupa kekuatan pelindung alami yang jarang dimiliki orang lain. Gunakan kekuatan itu dengan bijak, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjaga diri dan membantu orang-orang di sekitarmu dari energi negatif yang bisa datang kapan saja. Dulur-dulur, itulah 4 weton yang menurut primbon Jawa dipercaya punya kekuatan pelindung alami dari santet, teluh, dan berbagai serangan gaib. Jumat Kliwon, Selasa Wage, Rabu Pahing, dan Kamis Pon, keempatnya lahir dengan perisai tak terlihat yang membuat energi negatif sulit, bahkan mustahil, untuk menembus. Tapi ingat, weton hanyalah salah satu bagian dari takdir. Kekuatan sejati bukan semata-mata datang dari tanggal lahir, tapi dari kebersihan hati, ketulusan niat, dan kedekatan kita kepada Tuhan. Bahkan mereka yang punya weton paling kuat pun bisa kehilangan pelindungnya jika hidup dalam kesombongan, iri hati, dan perbuatan buruk. Dan sebaliknya, orang dengan weton biasa pun bisa menjadi anti-santet jika selalu menjaga diri dengan doa, amal kebaikan, dan pikiran positif. Karena pada akhirnya, perlindungan terbesar adalah ridho dan kasih sayang dari Sang Maha Pencipta. Jadi, daripada takut dengan santet atau guna-guna, lebih baik kita fokus pada hal-hal yang membuat hati kita kuat, mendekatkan diri pada Tuhan, menjaga hubungan baik dengan sesama,
dan selalu menebar kebaikan. Karena orang yang hidupnya penuh kebaikan akan selalu dilindungi, baik di dunia nyata maupun di dunia yang tak terlihat. Nah, sekarang giliran kalian, apakah kamu atau orang terdekatmu lahir di salah satu dari 4 weton ini? Pernahkah kamu melihat atau mendengar cerita tentang kekuatan pelindungnya? Ceritakan di kolom komentar, biar kita bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Jangan lupa tekan like sebagai bentuk dukungan. Share video ini ke teman-teman atau keluarga yang tertarik dengan ilmu weton, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi cerita-cerita mistis dan inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.